Hai teman cerita, kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat langsung bagaimana proses pembangunan rumah masyarakat Bugis gitu ya. Kalau kita lihat kan rumah-rumah di sini itu rata-rata rumah panggung, dan kira-kira pembangunan itu seperti apa gitu kan. Kita lihat langsung aja ke lokasi. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Seperti yang saya bilang tadi, saya bakal ngajak kalian untuk melihat langsung bagaimana proses pembangunan rumah adat Bugis, masyarakat Bugis gitu ya. Dan seperti apa teknik pembangunan rumah panggungnya sendiri. Karena memang pada dasarnya kalau rumah-rumah di sini itu kebanyakan adalah rumah panggung. Saya juga nggak tahu sih alasan kenapa harus membangun rumah panggung gitu ya. Dan bagaimana arsitektur dari rumah masyarakat Bugis sendiri. Yang penasaran jangan lupa langsung follow aja akun YouTube saya Reno Raditya. Kebanyakan rumah di daerah Sulawesi Selatan, utamanya masyarakat Bugis, rumah yang mereka bangun adalah rumah panggung. Di vlog kali ini, saya mendapat kesempatan yang sangat istimewa, dan ini merupakan satu kesempatan yang cukup langka gitu ya. Bisa menyaksikan langsung bagaimana masyarakat yang ada di kampung nenek saya, di Kampung Baru, Dusun Celamata, Desa Malusia Salo, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam menjalankan tradisi Mapatetong Bola, yaitu tradisi mendirikan rumah panggung adat Bugis yang dilakukan secara bergotong royong. Tradisi Mapatetong Bola ini memiliki makna dan nilai-nilai tersendiri dalam masyarakat Bugis, yaitu nilai gotong royong dan nilai religius. Saat akan melaksanakan tradisi ini, biasanya orang yang ingin membangun rumah akan mengokbi atau mengundang sanak saudara, kerabat, dan tetangga sekitar untuk turut membantu dalam mengangkat tiang-tiang rumah ini, yang kemudian nanti turut membantu juga dalam proses pembangunan rumah. Ada mitos yang berkembang seputar tradisi ini. Jadi bagi sanak saudara atau tetangga yang ingin turut membantu, itu tuh harus diundang dan dipanggil langsung oleh tuan rumah. Jadi tidak boleh datang secara sukarela, karena ditakutkan pada saat proses pembangunan atau menjalankan tradisi Mapatetong Bola ini, yang bersangkutan bisa mengalami kecelakaan saat kegiatan atau tradisi ini berlangsung. Uniknya pembangunan rumah di Bugis ini sendiri, meskipun menggunakan tukang yang profesional gitu kan dalam pembangunan seperti pilar, tiang, dan segala macam, tapi untuk pembangunannya sendiri pada saat mendirikan rumah itu dikerjakan secara gotong royong. Jadi kerjasama dan keluarganya juga masih sangat sangat kuat ya.
tradisi memapat tong bola, tuan rumah juga melaksanakan prosesi pembacaan seperti barzanji, bacaan yang berisi doa-doa baik untuk kelancaran pelaksanaan mendirikan rumah. Ada beberapa tahapan proses saat mendirikan rumah adat Bugis, yaitu proses penyusunan kerangka tiang rumah atau matibang bola, proses penandaan pusat tiang rumah atau posi bola, proses ritual pembacaan doa atau barzanji, dan proses mendirikan kerangka tiang rumah atau mapatat tong bola. Jadi yang kita lihat sekarang adalah proses akhir dari pembangunan rumah adat Bugis. Jadi kebiasaan kalau masyarakat di sini sendiri pada saat membangun rumah itu dilakukan pada saat pagi buta gitu ya, sebelum matahari terbit, setelah sholat subuh. Jadi pada saat saya datang pun sudah agak terlambat, sudah ada tiang yang berdiri. Tapi secara keseluruhan sih saya bisa dapat bagaimana teknik mendirikan tiangnya juga, terus bagaimana kerjasama orang-orang dalam akhirnya bisa sukses membuat rumah itu jadi utuh gitu kan, tinggal pembangunan atap, dinding dan lantainya saja. Tradisi mapatat tong bola ini akan dipimpin oleh seorang pandrita bola atau sandro bola yang merupakan orang yang ahli dan memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang tradisi mendirikan rumah adat Bugis, serta melibatkan pemilik rumah dan sanak saudara juga tetangga. Untuk kalangan masyarakat umum di kalangan Bugis, penyebutan untuk rumah tinggal disebut bola. Keunikan rumah panggung ini sendiri dibangun dengan tidak menggunakan satupun paku sebagai pengikat. Jadi antara tiang atau aliri dengan balok penopang atap dan lantai rumah diikat dengan menggunakan yang mereka sebut palaca. Tumpuan tiang saat kerangka rumah sudah berdiri adalah pondasi batu yang berbentuk persegi, supaya aliri atau tiang rumah tidak langsung menyentuh tanah. Dan karena keunikannya, bola atau rumah panggung masyarakat Bugis ini disebut sebagai bangunan yang tahan dengan gempa. Kalau satu gempa bisa 5 cerdak. Rumah panggung adat Bugis sendiri terdiri dari beberapa bagian. Jadi kalau kita melihat dari atap sampai ke bawah, rumah itu terdiri dari bagian bawah rumah disebut subola atau yobola, bagian tengah rumah disebut watampola, dan bagian atas disebut rakyang. Dan rakyang ini bagian atap, juga biasanya kalau bagian depan atap itu disebut timpa lajang ya, atau penutup dari rakyang itu sendiri. Sedangkan kalau dari depan sampai belakang nih, rumah itu terdiri dari beberapa bagian juga. Ada bagian depan atau lego-lego atau disebut juga teras. Terus bagian tengah rumah lalempola, jadi situ ada ruang tamu, kamar, ruang makan dan segala macam. Dan bagian belakang rumah itu disebutnya bolaan nasung atau bagian dapur, tempat mencuci dan segala macam. Musolagi hatiku, engkau
Nah teman cerita, itu tadi proses pembangunan rumah adat Bugis yang ada di daerah sini, utamanya di masyarakat Desa Malusesalo, Kecamatan Sabampar, Kabupaten Wajo, yang dilakukan secara gotong royong. Kemudian bisa menjadi gambaran buat kalian juga. Dan yang pasti buat kalian jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share. Dan yang pasti saya juga bakalan akan tetap ngasih atau share ke kalian semua informasi-informasi tempat-tempat di mana saya kunjungi melalui vlog saya di Reno Raditya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.